Aku mau sharing pengalaman aku mengatasi insomnia pasca melahirkan anak kedua. Ada 4 tips yang berhasil aku jalanin dan ngebuat aku bisa tidur lebih berkualitas. Simak sampai selesai ya. Pertama kali aku ngalamin insomnia itu di kelahiran anak pertama. Awalnya itu susah banget buat tertidur, tapi sekalinya udah berhasil tidur nih, malah gampang kebangun. Dan ya itu berjalan hampir 2 tahunan sampai akhirnya anak aku yang pertama ini bisa lepas menyusui. Wah, rasanya itu bener-bener bikin mood berantakan, mudah emosional. Gak ada yang kasih tahu kalau perubahan pasca melahirkan itu sedrastis itu. Bayi baru lahir itu kan waktu tidurnya sebentar-sebentar, harus kita susui per 2 jam sekali. Kebayangkan kita harus selalu siaga buat menyusui dia, gak kenal waktu malam, mau gak mau harus tetap bangun. Gak kenal badan capek, gak kenal waktu istirahat, jadi semuanya banyak yang berubah. Jadi hal apa sih yang aku lakuin supaya memperbaiki pola tidur pasca kelahiran anak kedua? Yang pertama, penting banget ngajarin sleep training, mengajari jam siang dan malam pada anak. Ini baru aku terapin di anak kedua, karena selama hamil aku lebih mempersiapkan diri dengan baca buku supaya lebih siap menghadapi situasinya. Jadi penting banget mengajarkan jam siang dan malam. Caranya itu ketika waktunya siang, buka jendela jadi suasananya lebih terang dan biarin aja aktivitas itu seperti biasanya. Yang kedua, batasin scroll sosmed. Serius, itu adalah hal yang berpengaruh banget sama aku, terutama sama berita-berita negatif yang muncul, entah kondisi politik, perselingkuhan, atau kasus kriminal lainnya. Percaya deh, kalau kita terlalu lama scroll sosmed itu bisa memicu kecemasan. Dengan psikis pasca melahirkan itu ngebuat kita jadi mudah banget untuk overthinking, sedangkan untuk bisa tidur itu kita kan harus bisa tenang. Kalau udah waktunya tidur, aku nggak pegang handphone lagi. Dan membiasakan untuk tidur awal ya, membiasakan untuk tidur awal. Jadi kalau udah habis isya nih, aku masuk kamar, tidur awal, pasrah aja sama kondisi tubuh, berusaha nenangin diri dengan cara tarik nafas dan sambil dibawa berzikir. Alhamdulillah itu ngaruh di aku. Yang ketiga, ini butuh waktu dan proses sih. Kita harus belajar untuk membuat diri kita itu bisa tenang. Tenang itu bisa kita dapetin dengan cara dilatih sih. Dilatih untuk bisa bersikap tenang dan terima keadaan dengan ikhlas. Sadar gitu kalau fase ini tuh cuma sebentar. Kan kita udah pernah mengalami di anak pertama dan ada penyesalan sih. Kenapa ya waktu di anak pertama itu aku malah banyak ngeluh, nggak bisa menikmati momen gitu rasanya. Sering marah-marah. Jadi di anak kedua ini aku berkesadaran untuk bisa lebih mindfulness, menghadapi segala kesulitan itu ya dengan tenang dan menerima bahwa ini cuma sebentar kok. Fase mereka kecil ini cuma sebentar dan cepet banget rasanya. Oke, memang rasanya itu capek, betul. Semuanya pasti capek ya. Mudah merasa insecure juga, iya. Dan kehilangan waktu untuk diri sendiri juga, iya. Dan hari-hari jadi lebih ribet sih, lebih sibuk dari biasanya. Tapi ya aku berusaha nikmatin semua hal itu. Alhamdulillah kita dikasih sehat, jadi kita bisa menjalani peran dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau dulu aku marah-marah, banyak ngedumelnya, sekarang aku berusaha nikmatin semuanya gitu. Karena nanti ada kok waktunya kita untuk bisa mementingkan diri sendiri. 2 tahun pertama itu berusaha maksimalin untuk kepentingan anak. Dan yang terakhir nih, yang keempat, ikhtiar aku untuk bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas, aku konsumsi suplemen yang banyak direkomendasikan oleh dokter. Ketika kita punya insomnia atau kesulitan tidur, kita butuh suplemen yang mengandung magnesium. Karena kandungan magnesium itu bisa membantu untuk membuat otot-otot kita lebih rileks, lebih tenang gitu. Jadi salah satu ikhtiarnya, aku minum magnesium ini dari Vitalife. Alhamdulillah di aku ini terbukti banget membantu aku untuk bisa tidur lebih berkualitas gitu. Jadi selain ikhtiar sleep training, membatasi diri dengan scroll sosmed, tidur lebih awal, belajar tenang, dan aku minum ini juga. Dan yang selama aku coba ini nggak bikin ketergantungan. 1 minggu pertama aku konsumsi ini, aku udah dapetin hasilnya, bisa tidur lebih nyenyak. Setelah pola tidurku udah membaik, aku coba untuk berhenti minum dan alhamdulillah baik-baik aja.
Suplemen magnesium dari Vitalife ini harganya 80 ribuan, dapat 30 kapsul. CO-nya di keranjang kuning aku ya. Terima kasih. Semoga sharing dan tipsnya ini bermanfaat.